Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1822, Timbangan Keadilan, 2. Lu Zhou bingung. Karena dia sudah tahu identitasku, kenapa dia tidak bertindak lebih cepat? Berdasarkan ingatan yang tidak suci, Lu Zhou tahu bahwa yang tidak suci telah menggunakan teknik reinkarnasi lebih dari sekali. Jika Lu Zhou adalah salah satu inkarnasi yang tidak suci dan Ming Xin mengetahuinya, Ming Xin seharusnya membunuhnya dalam buayan. Mengapa Ming Xin memberinya kesempatan untuk bertindak melawan Great Void? Mengatakan itu, Lu Zhou tidak berpikir dia adalah inkarnasi dari yang tidak suci. Dia memiliki ingatan, kehendak, pikiran, dan tujuannya sendiri. Dia berbeda dari yang tidak suci. Ada saat-saat bahkan merasa bahwa beberapa tindakan yang tidak suci terlalu ekstrim. Bagaimanapun, pertanyaan besarnya adalah mengapa Ming Xin tidak bertindak lebih cepat. Lu Zhou memandang Ming Xin dan berkata, pembunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga jahat itu sendiri. Anda telah menjadi penguasa Great Void selama 100.000 tahun. Apakah kamu puas? Ming Xin menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, seseorang seharusnya tidak berusaha untuk hidup selamanya, seseorang hanya harus memiliki hati nurani yang bersih. Sejak saya mendirikan kuil suci, dunia menjadi damai. 9 domain juga damai. Di mata dunia, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Adapun tindakan Anda di masa lalu, apalagi orang-orang, bahkan langit pun marah. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyebutkannya satu persatu? Petik 2. Lu Zhou sedikit mengejek dan berkata, mengapa pilar di Great Abyss Land runtuh? Anda tahu itu lebih baik daripada saya. Berapa banyak anggota suku Feather yang mati karena itu? Untuk berpikir bahwa kamu cukup tak tahu malu untuk menilai tindakanku. Petik 2. Setelah mendengar ini, suara Ming Xin naik 1 oktav saat dia berkata, dao besar dan hukum akan hilang selamanya. Pengorbanan mereka adalah untuk kebaikan yang lebih besar. Yang tidak suci, apa hakmu untuk menghakimiku? Apa benar? Bagaimana dengan fakta bahwa aku pernah mengajarimu? Kata Lu Zhou. Kata-kata ini sama mengejutkannya dengan guntur di hari yang cerah. Percakapan antara dua ahli yang kuat menyebabkan semua orang gemetar, dan tidak ada yang berani menyela. Ming Xin tidak bisa membantah kata-kata Lu Zhou. Di depan si Uya, dia bisa memanfaatkan senioritasnya dan menang dengan mengandalkan pengalamannya yang kaya. Namun, di depan yang tidak suci, bahkan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Lu Zhou seperti seorang tetua yang menegur seorang junior saat dia berkata dengan nada sedikit marah, jika Anda telah mengungkapkan karakter tercela Anda saat itu, saya akan memotong Anda menjadi 2 di Grand Mystic Mountain. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan mengkritik saya? Yang mulia dan perkasa juga takut dikritik. Ming Xin berkata, semua orang di dunia tahu bahwa kamu mendirikan Grand Mystic Mountain untuk mengajarkan Dao demi kentunganmu sendiri. Sementara itu, para Templar tidak bisa lagi menahan diri, dan mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat dengan suara rendah. Mayoritas pembudidaya bukan dari waktu itu di masa lalu. Oleh karena itu, pengetahuan mereka tentang Yang Maha Suci hanya diperoleh dari mulut ke mulut dan sejumlah kecil catatan kuno. Informasi semacam ini tidak diragukan lagi bias dan sebagian besar tidak benar. Para Templar berdiskusi tanpa henti di antara mereka sendiri, dengan jelas menyalahkan yang tidak suci atas segala macam hal. Kurang ajar. Gelombang suara yang dipenuhi dengan kekuatan Dao Surgawi tersapu. Selain Ming Xin, semua Templar didorong mundur, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Dengan itu, diskusi berakhir, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Ketika keheningan kembali, Lu Zhou terus berkata, seberapa muda kamu? Berapa banyak musim semi dan musim gugur yang Anda alami? Hanya karena Anda pikir Anda memperoleh beberapa pengetahuan, Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mengkritik saya. Petik 2, petik 2. Jika ada hal lain, mungkin, Ming Xin tidak akan begitu terpengaruh. Namun, kata-kata ini membuatnya mengerutkan kening, dan emosinya jelas berfluktuasi. Kata-kata ini agak mirip dengan kata-kata yang dia katakan kepada si Uya. Sebenarnya, ada makna yang lebih dalam di balik kata-kata Lu Zhou. Meskipun kekosongan besar itu mulia dan Ming Xin tinggi dan perkasa, Ming Xin memiliki bayangan yang tidak suci pada dirinya.
Ming Xin tidak bisa mentolerir fakta bahwa Lu Zhou menyiratkan bahwa dia meniru cara yang tidak suci dalam melakukan sesuatu. Jadi bagaimana jika aku ingin mengkritikmu? Ming Xin menunjuk Lu Zhou di depan semua orang, sama sekali mengabaikan citranya sebagai kaisar surgawi untuk pertama kalinya. Lu Zhou mengangkat tangan kanannya sedikit, dan pedang energi biru muncul. Saat niat membunuhnya melonjak, dia berkata dengan suara rendah, "Aku akan memberimu satu kesempatan untuk melepaskan mereka." Ming Xin menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, sudah terlambat. Tujuan mereka adalah untuk membangun kembali daerah suci. Mereka akan menjadi bagian dari dao besar di sini dan tinggal di langit di atas kota. Lu Zhou menatap pilar cahaya. Pilar cahaya bergoyang ke kiri dan ke kanan, menyebabkan daerah suci bergetar. Apa ini yang kau inginkan? Lu Zhou bertanya. Ming Xin berkata, apa yang saya inginkan jauh lebih dari itu. Ada banyak hal yang menungguku. 100.000 tahun yang lalu, yang tidak suci jatuh, memunculkan era kejayaan Great Void. 100.000 tahun kemudian, itu akan tetap sama. Betapa keras kepala. Lu Zhou melihat ke 10 pilar cahaya sebelum dia tiba-tiba bertanya dengan penuh arti, apakah kamu benar-benar berpikir kamu mengalahkanku 100.000 tahun yang lalu? Lu Zhou memandang Ming Xin dengan sedikit rasa iba dan berkata dengan ringan, apakah kamu benar-benar berpikir aku peduli dengan apa yang disebut penguasa dunia atau posisi penguasa Grand Mystic Mountain? Saya berdedikasi untuk mengejar Dao. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu mengerti. Ming Xin mengerutkan kening. Tanpa diduga, dia bertanya, apakah kamu benar-benar menguasai teknik untuk hidup selamanya? Bagaimana menurutmu? Dalam situasi ini, tidak ada artinya menjawab dengan ya atau tidak. Adegan dari yang tidak suci mengejar Dao terus muncul di benak Lu Zhou. Dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa dia semakin dekat dan lebih dekat dengan esensi belenggu. Banyak hal yang tidak dijelaskan dengan jelas, dan banyak rahasia yang belum terungkap. Namun, baik Lu Zhou maupun Ming Xin merasa tidak perlu melanjutkan pembicaraan lagi. Jika kata-kata bisa membujuk orang, apa gunanya tinju? Jika kata-kata bisa memecahkan masalah, dunia akan lama bersatu. Ming Xin berkata dengan suara yang jelas, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Saya tidak dapat menikmati diri saya sendiri selama pertempuran 100.000 tahun yang lalu. Saya harap Anda akan dapat memuaskan saya 100.000 tahun kemudian. Petik 2. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, Ming Xin melintas dan muncul di atas menara surga. Dia membalik tangannya, dan sebuah objek muncul. Setelah melihat ini, para Templar berseru dengan penuh semangat, timbangan keadilan. Bab 1823, Timbangan Keadilan, 2. Lu Zhou melihat timbangan keadilan. Ledakan. Ketika Scales of Justice mendarat, gelombang cahaya menyebar dan menutupi para Templar. Kemudian, sejumlah besar energi vitalitas dan kekuatan hukum melonjak ke arah para Templar. Harus ada keseimbangan dan keadilan di dunia. Dengan kekuatan timbangan, semuanya akan seimbang. Kata, keseimbangan, bergema di udara berulang-ulang. Lu Zhou tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia mengacungkan pedang energi sepanjang 10.000 kaki dan memukul timbangan keadilan. Bang, 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 bang. Timbangan keadilan bergoyang dengan goyah, tetapi mereka dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Ming Xin melintas ke belakang dan melayang di udara. Gelombang dan gelombang kekuatan hukum berkumpul ke arahnya dan melindunginya. Kemudian, dia berkata, aku memerintahkanmu untuk mengalahkan yang tidak suci. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua adalah anggota pendiri kota di langit. Dipahami. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di bawah pengaruh timbangan keadilan, lebih dari 10.000 Templar memperoleh kekuatan seorang kaisar surgawi. Tubuh mereka memancarkan energi yang kuat, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka benar-benar ditekan oleh yang tidak suci sebelumnya sehingga mereka tidak sabar untuk melampiaskan amarah mereka sekarang. Lu Zhou menyapukan matanya ke timbangan keadilan lagi dan secara kasar menemukan batasnya. 1000. Pilar cahaya masih bergoyang di langit. Ini berarti daerah suci belum stabil. Menara surga masih menyerap energi dari 10 murid paviliun langit jahat. 10 teratai raksasa masih melayang di langit 9 domain, menyebabkan manusia dan binatang buas sama-sama merasa tidak nyaman. Mereka semua yakin bahwa akhir itu akan datang. Lu Zhou memandang Guan Jiu,
yang memasang ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata, sayang sekali mereka memilih jalan terburuk. Guan Jiu hanya menghela nafas. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan berkata, tidak ada keadilan mutlak di dunia. Hanya dalam kematian semua orang akan sama. Astaga, seperti bintang jatuh, Lu Zhou terbang menuju Templar. Ming Xin memerintahkan, pergi. 1000 Templar terbang di langit seperti kembang api, mengeluarkan astrolab mereka. 1000 astrolab mekar di langit seperti 1000 bulan. Bang, 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 bang. Pedang energi Lu Zhou sepanjang 10.000 kaki bertabrakan dengan astrolab. Para Templar terbang bolak-balik di langit. Para pembudidaya di wilayah suci tidak dapat dengan jelas menangkap aksi di langit. Mereka hanya bisa dengan jelas mendengar suara pertempuran sengit yang terus-menerus di langit seolah-olah bintang-bintang bertabrakan. Domain teratai hijau. Mata Bai Zhaoju menyala saat dia melihat pilar cahaya. Setelah mengetahui bahwa itu tidak mungkin dipatahkan, dia berkata, lindungi gadis kecil itu dengan baik. Aku akan melakukan perjalanan ke daerah suci. Dipahami. Qin Renyu memimpin puluhan ribu pembudidaya dan mengelilingi pilar cahaya, memastikan bahwa tidak ada binatang buas yang bisa mendekat. Seperti bintang jatuh, Bai Zhaoju melesat ke langit. Bagian rahasia sudah berhenti bekerja. Namun, bahkan jika butuh 100 tahun, Bai Zhaoju masih akan terbang ke daerah suci. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa semua jawaban ada di wilayah suci. Daerah suci juga merupakan tempat lahirnya semua masalah. Kemudian, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah pergi ke daerah suci. Hanya dengan begitu krisis yang dihadapi umat manusia dapat diselesaikan. Pada saat yang sama, Sang Zhang, Qi Biaonu, dan Ling Wei yang sepertinya merasakan sesuatu. Dari arah yang berbeda, mereka semua terbang menuju daerah suci. 9 domain dengan cepat mengirim pasukan dari aliansi manusia untuk menjaga 10 murid paviliun langit jahat dan 10 lotus raksasa. Domain teratai hijau. Gelombang di laut bergolak. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya merasakan kedatangan bencana dan berenang ke darat. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, 1 juta binatang laut telah muncul di garis pantai. Lagu merdu Kons terdengar dari atas lotus raksasa, menarik keluar Luo Yu dari laut. Luo Yu menerobos permukaan laut dan terbang ke langit, mengeluarkan tangisan tajam. Puluhan ribu binatang laut meringkuk ketakutan dan tenggelam ke laut. Namun, jumlah ini hanya setetes di lautan. Ada terlalu banyak binatang laut. Jangankan binatang laut yang jauh lebih tidak cerdas daripada manusia, ketika manusia kehilangan rasionalitasnya, mereka akan maju ke depan terlepas dari situasinya. Dengan kata lain, mereka berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Luo Yu terbang di langit dan memblokir sejumlah besar binatang laut dengan tubuhnya. Bang, 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 bang. Keong tidak tahan ketika dia melihat adegan ini dan berhenti memainkan lagu ziarah. Dengan itu, kekuatan Luo Yu menurun beberapa kali. Luo Yu mengangkat kepalanya dan menatap Keong dengan ekspresi tak berdaya sebelum menggunakan sekuat tenaga untuk memblokir binatang laut yang masuk dengan tubuhnya lagi. Bang, 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 bang. Pada saat ini, Qin Renyu berteriak, semuanya, dengarkan. Ikuti aku dan bunuh binatang laut. Dipahami. Para pembudidaya bergegas keluar dengan kekuatan penuh. Mereka terbang ke permukaan laut dan bertarung dengan jutaan binatang laut. Membunuh. Membunuh. Suara pembunuhan mengguncang langit. Keong diikat oleh pilar cahaya sehingga dia tidak bisa bergerak. Ketika dia melihat para pembudidaya bertarung dengan binatang laut, dia hanya bisa berteriak, hati-hati. Bang, 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 bang. Qin Renyu terbang lebih tinggi dan lebih tinggi sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, selama aku, Qin Renyu, di sini, tidak ada yang bisa mendekati Nona Keong. Hanya dalam sekejap mata, laut diwarnai merah. Teratai berlayar bolak-balik di bawah hujan berdarah. Pada saat ini, seseorang meraung keras dari belakang para pembudidaya dari aliansi manusia. Tuan Qin yang mulia, izinkan saya membantu Anda. Qin Renyu menoleh untuk melihat. Dia melihat bahwa itu adalah Fan Zong, yang dulu memiliki hubungan buruk dengannya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, teman yang baik. Dulu aku pikir kamu menyebalkan, tapi melihatmu sekarang, tiba-tiba aku merasa kamu benar-benar enak dipandang. Fan Zong tertawa. Aku masih bisa membedakan antara benar dan salah.
Ayo pergi. Kedua Venerable Masters bertarung dengan sengit di atas laut. 49 pendekar pedang di pegunungan utara dan yang lainnya bertarung dengan binatang laut dengan sengit juga. Dalam domain Lotus Kembar, pembelahan tanah telah membelah Lotus Kembar menjadi dua. Fengan, ibu kota timur, dan Luoyang, ibu kota barat, sekarang benar-benar terpisah. Pada saat yang sama, keributan besar dari daerah suci membuat semua binatang buas di 9 domain gelisah dan gelisah. Bab 1824, Timbangan Keadilan 3. Primalki dalam jumlah besar dan kekuatan hukum masih diserap oleh Lotus Raksasa. Jika ini terus berlanjut, tidak ada keraguan bahwa semua orang akan mati. Fengan, sama seperti domain Lotus Hijau, aliansi manusia di Fengan dan Luo yang diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Huayin, murid pertama Gunung Embun musim gugur, mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya sebelum dia mengitari pilar cahaya yang mengikat Yu Zhenghai. Pada saat yang sama, murid-murid lain dari Autumn Dew Mountain dan para pembudidaya dari aliansi manusia membentuk dinding manusia yang tebal. Di depan mereka, ada tumpukan mayat yang mengingatkan mereka bahwa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya masih mencoba melewati garis pertahanan. Ekspresi Yu Zhenghai serius saat dia berkata, kalian semua harus lari untuk hidup kalian. Tidak ada gunanya melakukan ini. Kamu tidak akan bisa mematahkan pilar cahaya itu. Huayin menjawab, kami tidak akan bisa mematahkan pilar cahaya, tapi jika kami pergi, binatang buas itu bisa membunuhmu. Ketika tuanku masih hidup, dia mengatakan kepada saya bahwa kita bisa menjadi egois, tetapi kita tidak boleh membuat kesalahan dalam hal-hal penting. Yu Zhenghai menghela nafas. Itu tidak layak. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Huayin tidak mengerti apa maksud Yu Zhenghai, tapi dia berkata, saudaraku, jangan coba-coba membujukku. Saya tahu Anda telah menjadi makhluk tertinggi, tetapi sekarang bukan waktunya untuk pamer. Aku sudah bilang, kecuali aku mati, tidak ada yang bisa mendekat. Semangat para murid Gunung Embun musim gugur meningkat ketika mereka mendengar kata-kata Huayin. Semangat juang mereka juga melonjak. Mereka menggertakkan gigi mereka saat mereka melihat binatang buas di langit. Yu Zhenghai mengerahkan sedikit kekuatan dan menggerakkan tangannya. Jasper Sabre langsung terbang, bersiul di udara. Hancurkan! Bang! 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 Jasper Sabre menebas pilar cahaya dalam hiruk-pikuk, tetapi pilar cahaya itu benar-benar tidak terluka. Yu Zhenghai dapat merasakan bahwa kultivasinya masih meningkat karena energi yang diserap oleh teratai emas. Semakin kuat dia, semakin kuat pilar cahaya itu. Luoyang. Langit menjadi kacau. Pertempuran di sini sama sengitnya dengan tempat lain. Yu Sangrong mengendalikan pedang energinya, tanpa lelah membunuh binatang buas di langit. Setiap kali gelombang besar binatang buas mendekat, Yu Sangrong akan melepaskan sejuta pedang energi untuk membunuh mereka. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sayangnya, ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan Yu Sangrong karena dia diikat oleh pilar cahaya. Binatang buas datang dari segala arah. Para pembudidaya di Luo yang tidak seperti Yu Sangrong yang bisa menghadapi binatang buas yang kuat ini dengan mudah. Dengan demikian, darah segar mengalir terus-menerus di medan perang. Ekspresi Yu Sangrong dingin saat dia melihat sungai darah di tanah. Para pembudidaya dari aliansi manusia terus maju dan bertarung seolah-olah mereka tidak takut mati. Yu Sangrong berkata sambil menghela nafas, lagi pula hidupku pendek. Mengapa kau melakukan ini? Seseorang mendengar kata-kata Yu Sangrong dan dengan santai berkata, bahkan jika hidupmu singkat, kamu masih memiliki hak untuk hidup. Jika Anda mati, kita semua mati. Jika kamu hidup, kami masih memiliki harapan. Harapan adalah kekuatan pendorong untuk hidup. Yu Sangrong menemukan nada suara orang itu sedikit familiar. Itu mengingatkannya pada cara tuannya mengajarinya dan menguliahinya. Hatinya yang semula beku tampak sedikit mencair. Akhirnya, dia berkata, baiklah. Aku akan menemani kalian semua dan berjuang sampai akhir bersama. Di langit, pedang energi menyapu seperti tsunami, menutupi langit dan bumi saat mereka terbang ke segala arah. Domain yang jauh lebih baik daripada domain Lotus Kembar adalah domain teratai putih, domain teratai merah, domain teratai ungu, dan domain teratai kuning. Domain Lotus Putih memiliki Lan Xie untuk menjaga Ye Tianxin.
Para pembudidaya dari pasukan Great Ming hanya bisa menonton dari luar Dewan Menara Putih dan tidak bisa campur tangan. Di langit, matahari, bulan, dan roda bintang Ye Tianxin menerangi langit. Setiap kali binatang buas mendekat, itu akan langsung dimusnahkan oleh matahari, bulan, dan roda bintang. Orang-orang lain di Dewan Menara Putih sama seperti alat peraga. Tidak perlu bagi mereka untuk melakukan apapun. Adapun domain Lotus Merah, itu memiliki perlindungan Yinglong. Dengan kemampuan Yinglong untuk mengendalikan langit, dia dengan mudah membunuh ratusan ribu binatang buas. Itu juga akan menggunakan kekuatan naganya untuk mengintimidasi binatang buas dan menjauhkan mereka. Teratai emas memiliki Meng Zhang, naga Azure, Putri Mulberry, Jie Jinan, dan banyak pembudidaya lainnya. Mereka semua membunuh banyak gelombang binatang buas. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya bergegas dari segala arah ke Gunung Golden Court. Mereka berasal dari sekte terkenal di wilayah teratai emas seperti Sekte Yun, Tian, dan Luo dan Akademi Biduk. Selama Evil Sky Pavilion memberi kabar, mereka semua siap memasuki medan perang untuk bertarung. Daerah suci. 1000 Templar dengan kekuatan Kaisar Surgawi terus melawan yang tidak suci. Ruang hancur ketika ledakan terdengar menggelegar di langit. Tidak ada satupun bangunan di wilayah suci yang tidak terpengaruh oleh pertempuran sengit itu. Sementara itu, Ming Xin hanya menyaksikan pertempuran sengit dengan dingin dari samping. Pada saat ini, dia menunjuk proyeksi di langit dan berkata, "Yang tidak suci, perhatikan baik-baik. Para pembudidaya yang bodoh itu hanya akan membantu rencana saya menjadi lebih lancar. Lihat, mereka menggunakan hidup mereka untuk melindungi 10 hukum besar." Lu Zhou menembak melewati seorang Templar dan melihat proyeksi di langit. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat gunung mayat dan sungai darah. Dia hanya bisa menghela nafas ringan ketika dia melihat para pembudidaya manusia meraung dan mengangkat senjata mereka saat mereka maju ke depan dengan penuh tekad, mengabaikan nyawa mereka. Pada saat ini, 1000 Templar di belakang Lu Zhou menyerangnya lagi. Lu Zhou tiba-tiba berkata, "Semua orang bodoh dan memperlakukanku seperti iblis. Namun, siapa yang berani hidup jika iblis ingin membunuh?" Kemudian, Lu Zhou menekan tangannya ke bawah. Jam pasir waktu segera terbang keluar. Setelah melihat busur listrik biru yang menutupi seluruh tempat, Ming Xin bergumam pada dirinya sendiri, menghentikan waktu. Membekukan. Langit terdiam. Sosok Lu Zhou tampaknya telah terbelah menjadi 10, melintas melewati Templar demi Templar dan secara akurat mengenai titik vital mereka. Tiba-tiba, Ming Xin berkata, "Bubarkan." Ming Xin mengeluarkan batu besar hukum alam dan menarik kekuatan dari jaring energi bercahaya, membatalkan hukum waktu. Meski begitu, kerusakan sudah terjadi. Sejumlah besar Templar tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka memuntahkan darah dan jatuh dari langit satu demi satu. Para Templar yang tersisa tidak punya pilihan selain segera mundur. Bab 1825, Hati Dao Besar 1. Lu Zhou melirik jam pasir waktu. Dia hanya berurusan dengan sekitar 100 Templar selama jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, para Templar ini sekarang memiliki kekuatan makhluk tertinggi. Meskipun pemahaman mereka tentang hukum bukanlah makhluk tertinggi, tetap saja tidak mudah untuk membunuh mereka semua dengan satu serangan. Ming Xin menatap semua orang dari langit, berdiri di atas semua makhluk. Dia tampak seperti dewa yang memerintah medan perang, dengan mudah dan percaya diri mengendalikan medan perang. Dia berkata, "Kamu mengatakan bahwa kamu pernah ke Great Maelstrom berkali-kali. Namun, 100.000 tahun telah berlalu. Bagaimana mungkin saya tidak pergi ke sana lebih dari sekali? Batu besar hukum alam, timbangan keadilan, dan relik suci lainnya semuanya berasal dari Great Maelstrom." Lu Zhou berkata, "Tidak heran kamu tumbuh begitu cepat selama 100.000 tahun terakhir. Tidak heran Anda memiliki keberanian untuk merekonstruksi tempat ini menggunakan hukum antara langit dan bumi. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengalahkan saya?" Ming Xin menjawab, "Saya harus mencobanya untuk mengetahuinya. Namun, Yang Mulia yang tidak suci, saya khawatir Anda bahkan tidak akan mampu berurusan dengan timbangan keadilan, apalagi harta saya yang lain." Petik 2. Tatapan dingin Lu Zhou menyapu para pembudidaya dari kuil suci sebelum dia berkata, "Apakah domba tanpa pemikiran mereka sendiri layak untuk melawanku?" Setelah mendengar ini, Ming Xin berkata dengan marah, "Bukankah kamu sama ketika kamu berada di Grand Mystic Mountain?
Mengapa Anda satu-satunya yang diizinkan untuk memerintah orang lain, tetapi saya tidak bisa? Mengapa tidak apa-apa bagi Anda untuk mempelajari belenggu dan mengabaikan kehidupan orang lain, tetapi saya tidak bisa melakukan ini? Ming Xin kemudian merentangkan tangannya. Jaring yang dijalin oleh kekuatan hukum dari menara surga segera tumbuh lebih kuat, dan getaran daerah suci tampak sedikit tenang. Sejak aku naik ke puncak di Great Void, dunia telah damai selama 100.000 tahun. Orang-orang di Great Void bernyanyi dan menari. Tidak ada perang, tidak ada bencana. Mengapa eramu bisa jaya dan makmur tapi bukan milikku? Para Templar sangat setuju dengan kata-kata Ming Xin. Menurut mereka, jika Yang Maha Suci tidak kembali dan merusak keseimbangan, hari-hari mereka yang paling nyaman dan damai tidak akan hilang. Lu Zhou berkata, kamu membelah rambut lagi. Dia menunjuk ke bawah ke daerah suci dan berkata, kemakmuranmu yang mulia dibangun di atas kegelapan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak manusia yang kehilangan rumah dan berapa banyak binatang buas yang kehilangan nyawa karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang gelap dan lembab. Di Unknown Land yang luas, hanya Great Abyss Land yang menerima sedikit sinar matahari. Hanya untuk sedikit sinar matahari, seluruh suku Feather harus membayar dengan pemusnahan total suku mereka hanya untuk memenuhi daerah sucimu yang tinggi dan perkasa. Ming Xin mengangkat suaranya dan berkata, itulah nasib mereka yang ditentukan oleh surga. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya menantang langit dan berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman nasib. Anda, di sisi lain, mengikuti kehendak surga dan berjuang untuk tujuan egois Anda sendiri. Dunia memanggilku iblis, tetapi di mataku, kamu adalah iblis jahat yang sebenarnya. Lu Zhou menekankan kata, jahat. Perang kata-kata membuat suasana di medan perang semakin tegang. Ming Xin merasa tidak ada gunanya membicarakan masalah ini lagi. Dia berkata, yang suci, terimalah takdirmu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah para Templar dan berkata dengan keras, iblis berkata bahwa zaman kita yang jaya dan makmur adalah sebuah kebohongan dan bahwa kita adalah iblis yang sebenarnya. Karena alasan itu, kita semua harus mati dan membiarkan daerah suci jatuh. Bagaimana menurut kalian semua? Kata-kata ini secara alami memprovokasi para Templar. Mereka mendidih dalam kemarahan saat mereka berteriak serempak, kami bersedia bertarung sampai mati dengan iblis untuk melindungi kemakmuran wilayah suci. Lu Zhou tidak peduli dengan mereka. Dia menatap 10 pilar cahaya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat proyeksi, dia melihat 10 muridnya yang terikat, dan dia melihat banyak kultivator yang tidak berhenti mengorbankan diri di 9 wilayah. Perbedaan antara yang lemah dan yang kuat sangat mencolok. Akhirnya, Lu Zhou meludahkan 3 kata tanpa ekspresi, terserah Anda. Setelah itu, jubah tanda surgawi Lu Zhou mulai berkibar di udara. Busur listrik biru muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Sepasang mata birunya sangat mempesona, dan bahkan rambutnya berkilau dengan busur listrik biru. Meskipun para Templar bersemangat tinggi dan memiliki kekuatan makhluk tertinggi, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk mundur secara naluriah pada saat ini. Lagi pula, bagaimana rasa takut yang telah terukir dalam di tulang mereka bisa dihilangkan hanya dengan beberapa kata yang membangkitkan semangat. Astaga, Lu Zhou tiba di depan Ming Xin. Ming Xin tidak ingin berkonfrontasi dengan Lu Zhou jadi dia segera pergi. Pada saat yang sama, batu besar hukum alam terbang ke langit, memperkuat jaring yang tak terhindarkan. Kemudian, dia berkata, bunuh. Para Templar memanifestasikan avatar mereka dan menyerang Lu Zhou. Mereka mengelilinginya dan menyerangnya. Lu Zhou memandang para Templar dengan dingin. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tetapi jika dia bergerak, itu pasti akan mengejutkan dunia. Dia berkata, aku akan mengabulkan keinginanmu. Berdengung. Teratai emas mekar di bawah kaki Lu Zhou saat dia melemparkan jam pasir waktu lagi. Saat kekuatan Dao Surgawi meledak, hukum waktu menekan semua Templar. Kemudian, cakram matahari, cakram bulan, dan cakram bintang bermekaran di langit. 9 dis cahaya ditutupi dengan busur listrik biru juga. Ini adalah pertama kalinya Lu Zhou mengilhami dis cahaya dengan kekuatan Dao Surgawi yang tidak tercemar. Warna emas dan biru terpantul satu sama lain, meninggalkan kengerian Templar. Demikian pula, para pembudidaya lain di wilayah suci merasa ngeri. Seperti yang diharapkan dari yang tidak suci. Sejak zaman kuno, dia mungkin satu-satunya yang memiliki gerakan unik seperti itu.
Dikatakan bahwa yang tidak suci mengabdikan hidupnya untuk memecahkan belenggu dan mempelajari esensi langit dan bumi. Saya khawatir hukum biasa tidak berguna untuk melawannya. Petik 2. Seseorang membalas dengan agresif, berhenti memuji musuh dan turunkan moral sekutumu. Dia ingin menghancurkan daerah suci kita. Bukan hanya dia iblis, tapi dia juga musuh kita. Betul sekali. Apa yang memberinya hak untuk berdiri tinggi di atas kita? Mengapa dia memiliki suara? Apakah kita bisa tinggal di tempat yang makmur ini atau tidak? Petik 2. Semua suara rasional ditenggelamkan oleh mereka yang marah dan bermusuhan. Kembali di langit. 9 cakram cahaya yang menyimpan energi paling murni di dunia melesat ke segala arah. Ledakan, 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 ledakan. Para Templar memegang astrolab mereka di depan mereka, tetapi mereka masih dikirim terbang ketika kekuatan mengerikan menghantam mereka. Bab 1826-1826. Derit, beberapa astrolab tenggelam ke belakang. Templar memuntahkan darah dan menatap roda cahaya yang menyilaukan dengan tak percaya. Apa yang dia lihat adalah busur listrik biru di langit dan jubah biru, mata biru memelototi Dewa Iblis ke segala arah. Bagaimana mungkin Dewa Iblis begitu kuat? Para Master Kuil, yang bakatnya sedikit lebih lemah, astrolabe mereka rusak oleh roda cahaya. Roda cahaya dihancurkan di langit, dan dantian serta samudera ki mereka meledak. Satu demi satu kepala kuil memuntahkan darah, dan organ internal mereka dihancurkan oleh kekuatan sombong dari Dao Surgawi. Mereka berdua adalah kaisar, tetapi ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Dikatakan bahwa Dewa Iblis memiliki tubuh yang sempurna, tetapi tidak ada yang tahu apa artinya. Beberapa orang memahaminya sebagai sempurna, sementara yang lain memahaminya sebagai kebebasan penuh. Itu bebas dari semua aturan dan tidak lagi menjadi bagian dari sistem tenaga. Gerakan 9 roda ringan ini memungkinkan semua orang untuk melihat kemuliaan Gunung Taixuan. Orang-orang dari zona suci mengepalkan tangan mereka dan menggertakkan gigi mereka dalam kebencian. Bagaimanapun juga, seorang kaisar palsu adalah kaisar palsu, bukan kaisar sejati. Setelah kekuatan yang diperoleh melalui keseimbangan dihancurkan, itu tidak akan mengakibatkan penurunan pangkat atau penurunan roda ringan. Paling buruk, itu akan menyebabkan luka berat dan jatuh, dan paling buruk, itu akan meledak dan mati di tempat, kematian antara langit dan bumi. Setelah satu gerakan, ratusan Master Kuil tidak bisa lagi menjaga keseimbangan mereka dan jatuh. Lusinan Master Kuil kehilangan nyawa mereka, menciptakan badai vitalitas yang sangat kuat. Penguasa kuil yang tidak bisa lagi menjaga keseimbangan mereka tidak akan bisa lagi mengandalkan aturan keseimbangan untuk mempertahankan kekuasaan kaisar mereka. Harga overdrawing potensi mereka akan menjadi reaksi dari keseimbangan kekuasaan selamanya. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat diperoleh tanpa usaha. Bahkan jika ada, itu akan palsu. Hanya ketika ada untung dan rugi akan ada keseimbangan keadilan. Lu Zhou menatap para Templar dan berkata-kata demi kata, semut yang mencoba mengguncang pohon tidak berbeda dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Ratusan Templar yang tersisa menyeka darah dari sudut mulut mereka dan mata mereka memerah. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, bahkan jika kami mati, kami akan mati bersama denganmu. Dewa Iblis, bahkan jika kamu mengendalikan waktu, kamu memiliki batas. Tolong beri aku kekuatan. Tolong beri aku kekuatan. Bayangan hati gelap terus muncul. Tatapannya menyapu melewati wilayah suci dan 10 berkas cahaya besar. Dia melihat pantulan di atas menara langit. 10 murid besar dari Demon Sky Pavilion bermandikan hukum Great Dao. Tahta teratai 10.000 kaki dengan gila-gilaan menyerap energi, membuat wilayah suci menjadi lebih menarik dan kaya akan vitalitas. Acara akbar itu muncul kembali. Itu seperti kuil suci dan 10 kiamat besar. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan 10 biji kekosongan besar juga meningkat dengan cepat. Ming Xin mengangguk puas dan membuang zang besar dari Dao Surgawi di telapak tangannya, berkata, aku menganugerahkan kepadamu hukum Dao besar. Zang agung terbang keluar. Itu meledak di langit dan menghujani dunia. Hujan deras menutupi wilayah suci. Banyak area bobrok dan pohon-pohon layu di wilayah suci penuh vitalitas di bawah hujan deras Zang agung. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Para pembudidaya yang menderita tiba-tiba menjadi energi dan bersemangat. Bahkan yang terluka melompat-lompat di antara napas mereka. Seluruh wilayah suci tampaknya telah disegarkan,
penuh vitalitas dan vitalitas. Kekuatan hukum Dao besar melilit para penguasa kuil. Ujung menara tertinggi memasukkan kekuatan ke dalam Zhang yang agung. Di bawah pengaruh keseimbangan, para master kuil yang tersisa menjadi semakin istimewa. Melihat waktunya tepat, Ming Xin berkata dengan suara rendah, "Pergi." Para penguasa kuil yang telah menerima kekuatan hukum bergegas menuju prefektur Lu, menghadapi kematian dengan mudah. Beberapa orang pertama melakukan sesuatu yang mengejutkan, mereka mengeluarkan kursi lotus mereka dan menghancurkan diri sendiri menggunakan hukum Dao besar. Lu Zhou menutup telapak tangannya. Tubuh Dharma Lotus emas bangkit dari tanah. Ming Xin berkata, "Jika Anda masih sama seperti sebelumnya, saya khawatir, itu tidak akan cukup." Dengan sekejap, dia muncul di tengah tubuh Dharma Lotus emas. Pada saat ini, Templar yang menghancurkan diri sendiri meledak. Badai Yuanqi mengamuk di seluruh alam semesta. 10 berkas cahaya besar bergoyang dengan gila-gilaan, dan wilayah suci juga mulai bergetar hebat di bawah pengaruh kekuatan hukum tirani ini. Di laut yang tak berujung, angin dan awan melonjak, air laut naik ke langit, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh di 9 dunia teratai. Sungai yang tak terhitung jumlahnya diblokir, dan pada saat ini, binatang buas itu tampaknya terjebak ketika mereka melihat ke langit pada saat yang sama. Suara retakan bisa terdengar jelas di kehampaan. Manusia melihat retakan muncul di langit seperti kilat. Ruang rusak. Kekuatan macam apa ini? Kaisar kulit putih, Sang Zhang, Qi Di, dan King Di, yang bergegas ke wilayah suci, semuanya gemetar. Mereka melihat ke arah wilayah suci dengan tidak percaya. Pertempuran tingkat Kaisar, Dark Heart dan Demon God, sudahkah mereka mulai? Kaisar Putih berkata dengan suara rendah, "Tubuh Dharma." Seolah hati mereka terhubung, kaisar lain juga melepaskan tubuh Dharma mereka saat ini. 4 tubuh Dharma di tingkat kaisar membubung di langit seperti 4 lampu besar, menembus kehampaan yang gelap. Hancurnya ruang berada di luar dugaan Lu Zhou. Bang, 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 retakan spasial itu menamparkan tubuh Golden Lotus Dharma dengan ceroboh. Ekspresi Ming Xin menjadi sangat dingin. Dari awal hingga akhir, dia menyaksikan pertempuran diam-diam di samping dan tidak bergerak. Ketika dia melihat Dewa Iblis, yang hanya bisa bertahan, dia tiba-tiba menghela nafas kecewa dan bergumam pada dirinya sendiri, Dewa Iblis di masa lalu, akhirnya berakhir. Matanya agak dalam. Gambar Gunung Taixuan melintas, dan ada juga sedikit kekecewaan. Sejak hari kau kembali, aku tahu akhir hari itu. Bab 1827-1827. Pada saat ini, ketika 5 Templar lainnya melompat, Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, "Avatar." Setelah itu, avatar kedua Lu Zhou, avatar biru, muncul dan berdiri dengan bangga di udara. Posturnya tampak seperti sedang memeluk Lu Zhou ketika muncul. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ia merentangkan tangannya dan melepaskan kekuatannya, membuat bunga teratai biru mekar di bawah kakinya. Setelah itu, energi biru berubah menjadi pedang energi yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke segala arah. Lu Zhou tidak menggunakan kekuatan hukum, tetapi avatar birunya melakukannya. Bahkan mata Ming Xin sedikit melebar saat melihat ini. Hah! Sejak dunia kultivasi diciptakan, avatar hanyalah alat bagi manusia. Alat secara alami tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan energi atau teknik casting. Namun, avatar biru membatalkan keyakinan yang diterima semua orang sebagai fakta. Itu menyerang Templar dengan energi dan teknik yang sangat kuat dan gerakan yang tepat. Kekuatan Dao Surgawi menghancurkan semua hukum Templar dari Dao besar hanya dengan satu serangan. Lusinan Templar di langit dikejutkan oleh kekuatan Dao Surgawi. Satu demi satu, mereka jatuh, mati atau terluka parah. Darah menghujani langit dengan segera. Lu Zhou berdiri di udara dengan tangan di punggungnya, melayang di ruang di mana avatar biru dan avatar emasnya tumpang tindih. Cahaya keemasan dan biru bersinar di tubuhnya, dan tatapannya berbeda saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia membiarkan hujan darah turun dan meluncur ke bawah avatarnya, tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Ketika mata Lu Zhou dan Ming Xin bertemu, Ming Xin membeku sesaat. Kemudian, dia meludahkan, "Tidak." Lu Zhou mengangkat alis sedikit saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Tidak. Apakah Anda tidak yakin, merasa tidak menyerah, atau tidak mau menghadapi kenyataan dan mengaku kalah?" Ming Xin mengepalkan tangannya. Pada saat yang sama,
Lu Zhou terbang menjauh dari avatarnya, dan kedua avatar itu menghilang. Dia berkata dengan acuh tak acuh menggunakan kekuatan bicara, bendera surgawi Dao, kembali ke tempat asalmu. Ribuan kaki di bawah semua puing-puing dan puing-puing, bendera surgawi Dao tampaknya telah mendengar panggilan tuannya. Itu segera menyala, melepaskan pilar cahaya biru. Kemudian, ia menembus puing-puing dan puing-puing, terbang ke langit dengan kecepatan kilat. Ekspresi Mingxin akhirnya berubah muram pada saat ini. Bendera Dao Surgawi. Lu Zhou mengabaikan Mingxin dan terus menggunakan kekuatan bicaranya sambil berkata, tidak disebutkan namanya, kembalilah ke tuanmu. Ledakan keras dan mengejutkan terdengar di udara, menyebabkan semua manusia dari 9 domain melihat ke arah tanah tidak dikenal. Bumi bergetar bahkan lebih keras dari sebelumnya. Dengan ini, binatang buas di 9 domain tampaknya telah kehilangan akal sehat dan mulai menginjak satu sama lain. Sepertinya gangguan energi dan dao besar telah menyebabkan mereka kehilangan akal. Lagi pula, tidak seperti jatuhnya langit, jika bumi jatuh, itu akan menjadi akhir yang sebenarnya bagi semua makhluk hidup. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang akan selamat jika bumi runtuh. Ketakutan akan akhir dunia yang sebenarnya membuat binatang buas mengamuk, dan pada gilirannya, pertempuran di 9 domain menjadi beberapa kali lebih ganas dan lebih ganas dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa saat, gunung dan gunung mayat muncul di tanah. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari jurang di Dunzang, yang sekarang terkubur di bawah Great Void. Garis cahaya bahkan lebih menyilaukan daripada bendera surgawi Dao, dan itu jauh lebih kuat daripada pilar cahaya. Itu terbang menuju daerah suci dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat ini, 4 kaisar surgawi terbang dengan kecepatan tinggi ke wilayah suci. Beberapa napas setelah keributan, mereka melihat seberkas cahaya melesat melewati mereka menuju ke daerah suci, dengan mudah melampaui kecepatan mereka. Bai Zhaoju membeku. Apa itu? Sang Zhang, Qi Biaonu, dan Ling Wei yang juga dikejutkan oleh rentetan kecepatan cahaya yang menakutkan. Mereka semua berhenti untuk melihatnya. Tingkat surga, tingkat bumi, tingkat mistik, tingkat kuning, tingkat alam semesta, tingkat banjir, tingkat sunyi, tingkat tak terbatas, tingkat kekosongan, apa itu? Itu tidak hanya melampaui item kelas batal, tetapi juga mengesampingkan dan mengabaikan dao besar. Petik 2. Bilah tajam yang tak tertandingi tampaknya membelah langit di atas wilayah suci. Seolah-olah garis telah ditarik pada selembar kertas putih. Pada saat ini, bendera surgawi Dao terbang dengan akurat ke tangan Lu Zhou. Selanjutnya, Anem yang tak tertandingi yang memancarkan kekuatan misterius akhirnya kembali ke Lu Zhou juga. Ketika Guan Jiu merasakan energi di tangan Lu Zhou, dia berseru, itu, mungkinkah itu hati Dao Agung? Templar, yang mendukung Guan Jiu, bertanya dengan bingung, apa hati Dao Agung? Guan Jiu tersandung ke belakang dan tangannya gemetar hebat saat dia berkata, ini adalah asal dari semua hukum. Dia tampak seperti sedang kesurupan saat dia bergumam, Ge Guru benar-benar berhasil. Bab 1828 banding 1828. Ada banyak rahasia di Grand Mystic Mountain yang tidak diketahui siapapun seperti jalan menuju kehidupan abadi dan belenggu surga dan bumi. Juga, tidak ada yang tahu seberapa dalam kultivasi yang tidak suci. Dunia hanya tahu bahwa jalur kultivasinya unik, memungkinkannya untuk mematahkan belenggu dan mencapai keabadian. Beberapa orang terpilih juga tahu bahwa dia pernah ke Great Maelstrom dan memperoleh banyak harta seperti relik Buddha, token kekosongan besar, 4 inti kekuatan, 10 klasik, dan seterusnya. Ini adalah salah satu alasan dia bisa naik ke puncak. Selain itu, ada rumor tentang salah satu harta yang tidak suci. Dikatakan bahwa harta itu adalah harta yang melampaui semua harta. Namun, tidak ada yang pernah melihat yang tidak suci menggunakannya sehingga tidak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Itulah alasan mengapa itu hanya rumor. Ketika Mingxin melihat seberkas cahaya menyilaukan ditembakkan ke tangan Lu Zhou, perasaan tidak menyenangkan segera muncul di hatinya. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa aura Lu Zhou telah berubah, dan yang mengejutkan, hukum di sekitarnya benar-benar mundur dengan sendirinya. Lu Zhou merasakan hawa dingin Anem yang familiar di tangannya. Anem akhirnya kembali padanya. Sebelumnya, ketika dia pergi ke jurang, dia merasakan bahwa Anem menyerap energi dan tumbuh. Selama waktu ketika Anem tidak bersamanya,
dia telah mencoba memanggilnya kembali, tetapi semua usahanya gagal. Bahkan, dia juga mencoba memanggil Anem ketika dia pertama kali tiba di daerah suci. Meski begitu, dia tidak khawatir. Dia entah kenapa tahu bahwa Anem pasti akan kembali padanya dan Anem tidak akan kembali sampai waktunya tepat. Ketika Lu Zhou merasakan energi di dalam Anem, dia hanya bisa menghela nafas kagum. Tanpa nama terasa sedingin es saat disentuh. Pedangnya sangat tajam. Ketika dikembalikan ke bentuk aslinya, itu tampak seperti berlian kasar yang mempesona. Spiritualitasnya sangat kuat dan sangat selaras dengan Lu Zhou. Selama Lu Zhou menghendakinya, itu akan melakukan seperti yang diinginkan Lu Zhou. Lu Zhou terus mempelajari perubahan Anem. Itu berputar di tangannya pada saat ini. Pada saat ini, celah melingkar muncul di ruang di atas tangan Lu Zhou. Setelah itu, Anem berhenti bergerak dan tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang yang sangat indah. Lu Zhou mengencangkan cengkeramannya di sekitar Anem sebelum dia mengalihkan pandangannya ke seluruh Templar. Pada saat yang sama, busur listrik biru muncul dari tangannya dan menutupi pedang. Pada saat ini, perasaan yang akrab kembali. Niat membunuh yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu seluruh wilayah suci dan langit. Para pembudidaya di wilayah suci segera meringkuk ketakutan. Ming Xin mengerutkan kening. Pada saat ini, dia merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan dan langsung melepaskan segel energi yang menembus langit saat dia berteriak, "Batu besar!" 10 pilar cahaya bergoyang, mengguncang langit dan bumi. Kemudian, sejumlah besar energi melonjak keluar dari 10 lotus raksasa. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan melemparkan bendera surgawi Dao. Bendera surgawi Dao meledak dengan cahaya yang menerangi seluruh langit dengan segera, menghilangkan kekuatan batu besar hukum alam. Realisasi muncul di Ming Xin saat ini. Itu dari Great Maelstrom. Kemudian, Ming Xin segera melambaikan lengan bajunya. Lebih dari setengah Templar di udara mengepung Lu Zhou. Pada saat yang sama, sekelompok besar pembudidaya dari daerah suci terbang ke langit dan mengepung Lu Zhou juga. Ekspresi Lu Zhou tetap sama. Dia bahkan tidak melirik orang-orang itu. Sebaliknya, dia menatap Ming Xin dan berkata, "Bagus sekali. Mari kita gunakan untuk menguji seberapa tajam pedang ini." Lu Zhou maju selangkah di udara, bergerak menuju Ming Xin. Pada saat ini, seorang Templar mengeluarkan avatarnya yang bersinar dan bergegas untuk menghentikan Lu Zhou. Orang-orang di samping melebarkan mata mereka saat mereka melihat yang tidak suci yang tenang. Lu Zhou tiba-tiba melintas sebelum dia mengangkat tangannya dan menunjuk Anem ke depan. Anem segera meluncurkan pedang energi biru tua yang panjang dan sempit yang menyelimutinya. Pedang energi dengan mudah menembus avatar Templar. Mata Templar membelalak kaget tak percaya saat dia berbalik untuk melihat avatarnya. Dadanya sudah tertusuk oleh pedang energi Anem. Ketika dia menarik napas dalam-dalam, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya seolah-olah jantungnya sedang dicabik-cabik. Dia menahan rasa sakit dan melihat ke tempat di mana avatarnya ditikam, perlahan-lahan menggerakkan pandangannya. Dia melihat pedang energi biru yang panjang dan sempit, dan kekuatan hukum yang mundur ke samping. Tatapannya terus bergerak di sepanjang pedang energi sampai dia melihat yang tidak suci memegang ujung pedang yang lain. Tidak ada riak di wajah Lu Zhou, seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya. Dia dengan santai menarik tangannya, mengeluarkan pedang energi. Kemudian, avatar Templar itu pecah menjadi bintik-bintik cahaya seperti bintang di langit. Selanjutnya, Templar memuntahkan seteguk darah sebelum penglihatannya menjadi gelap. Sama seperti memotong rumput, Lu Zhou dengan mudah membunuh Templar. Pada saat ini, Ming Xin melihat pedang di tangan Lu Zhou dengan ekspresi muram di wajahnya. Berdengung, 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 berdengung. Satu demi satu, avatar muncul, berdiri dengan bangga di langit. Mereka semua adalah avatar Kaisar Surgawi. Jika seseorang melihat ke atas dari 9 domain, orang akan menemukan bahwa avatarnya tampak seperti bintang besar yang bersinar di langit. Seorang Templar terbang dengan avatarnya dengan kecepatan kilat. Lu Zhou mengangkat tangannya dan menurunkannya dengan cara yang hampir santai. Kemudian, para Templar menyaksikan pedang energi turun dari langit dan menembus avatar seolah-olah avatar itu adalah sepotong tahu. Gerakan ini sederhana dan rapi. Karena kecepatan mereka, ketika pedang energi dari Anem menebas avatar, untuk sesaat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Templar dan avatar membeku dalam kebingungan,
tidak merasakan apa-apa. Kemudian, suara retak yang renyah terdengar di udara sebelum avatar besar yang dikagumi banyak orang terbelah menjadi dua. Sebuah garis muncul di gelabela avatar, berjalan ke bawah dan membelahnya menjadi dua. Tidak ada gembar-gembor besar dan tidak ada rasa sakit saat para Templar jatuh dari langit. Ketakutan, jauh lebih kuat dari sebelumnya, menyebar dari pemandangan di langit di atas daerah suci. Senjata di tangan Lu Zhou membuat semua orang bergidik saat merinding naik di kulit mereka. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran yang sama. The Unholy One, sekuat biasanya. Tidak, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Ming Xin mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya yang berfluktuasi. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia menutup matanya sebentar, dan ketika dia membukanya lagi, dia berkata, "Sekarang saatnya kalian semua menunjukkan sikap kalian." Mata para Templar sedikit melebar, kehilangan ketenangan mereka saat ini. Kematian menunggu di depan mereka dan di belakang mereka sehingga mereka hanya bisa bertarung. Ming Xin melambaikan lengan bajunya. Beberapa Templar memimpin serangan. Yang lain mengikuti di belakang mereka. Mereka tampak seperti bintang jatuh di langit saat mereka terbang menuju satu-satunya cahaya biru di langit. Para Templar dibutakan oleh cahaya menyilaukan Lu Zhou, sehingga sulit bagi mereka untuk melihat dengan jelas. Mereka hanya samar-samar melihat pedang energi sepanjang 10.000 kaki menyapu bola-balik di langit. Sesosok melintas melewati para Templar saat pedang energi terus menuai kehidupan, menyebabkan langit bergetar dan kekosongan hancur. Dari 9 domain, seberkas cahaya terlihat bergerak bola-balik saat memotong bintang-bintang besar yang berkelap-kelip di langit. Pada saat ini, sepertinya Lu Zhou dapat dengan mudah memotong langit menjadi 3 bagian jika dia menginginkannya. Tidak ada seorang pun di daerah suci yang bisa melihat dengan jelas. Yang mereka tahu hanyalah bahwa tidak lama setelah pedang energi mulai bergerak, langit hancur, dan hukum menjadi tidak berguna. Kemudian, darah mulai berjatuhan seperti hujan di wilayah suci. Di tanah di daerah suci yang ramai dan megah, beberapa pembudidaya yang mengenakan jubah putih mencoba menahan darah dengan mengerahkan energi mereka. Namun, mereka dengan sangat cepat menemukan bahwa darah itu tampaknya tidak terikat oleh hukum dan mendarat di jubah putih bersih mereka. Keheningan yang mengerikan segera dipecahkan oleh jeritan kaget dan ngeri saat anggota badan yang terputus jatuh dari langit ke beberapa pembudidaya. Dengan ini, beberapa pembudidaya tampaknya telah kehilangan akal sehat dan mulai melarikan diri. Hanya dalam waktu singkat, kekacauan turun di wilayah suci. Para Templar, yang pernah menjaga perdamaian di wilayah suci dan keseimbangan di dunia, semuanya dimusnahkan dalam satu saat. Tubuh Guan Jiu gemetar, dan dia jatuh berlutut. Dia mengangkat kepalanya dan membiarkan hujan darah jatuh di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah dia kesal, menyesal, atau keduanya. Dia terus bergumam, "Dosa, ini dosa, ini dosa." Kembali ke langit, wajah Ming Xin berkedut beberapa kali saat dia melihat para Templar mati. Pada saat berikutnya, dia akhirnya pindah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa para pembudidaya di daerah suci melihat Ming Xin bergerak. Pada saat yang sama, cermin yang meliputi langit terbang ke puncak menara surga dan mulai memproyeksikan pemandangan di sini. 10 murid, yang diikat oleh pilar cahaya, menatap langit dengan tidak percaya saat mereka memanggil, "Tuan." Pada saat ini, pada saat kritis, 4 kaisar surgawi, Sang Zhang, Bai Zhaoju, Chibiaonu, dan Ling Weiyang, akhirnya tiba di daerah suci di 4 arah yang berbeda. Kedatangan mereka seperti para dewa yang turun ke dunia fana saat mereka memanifestasikan avatar mereka satu demi satu. Mereka menatap Ming Xin dengan kaget ketika sosok Ming Xin berubah menjadi ilusi. Ming Xin sudah tiba di depan Lu Zhou. Hanya dalam sekejap mata, dia melepaskan ratusan segel energi. Lu Zhou melambaikan tangannya, berurusan dengan segel energi. 2 ahli terkuat yang dikenal di dunia kultivasi melonjak ke langit saat hukum bertabrakan. Lu Zhou mengayunkan pedangnya, memotong kekuatan hukum. Di sisi lain, Ming Xin memegang timbangan di tangannya sambil terus mengobrak-abrik ruang untuk menghindari pedang energi anem yang tidak terikat oleh hukum. Mata 4 kaisar surgawi mengikuti kedua sosok itu ke langit. Mereka terkejut. Ling Weiyang berkata, "Saya tidak menyangka saudara Lu dan Ming Xin menjadi sekuat ini. Sulit dipercaya. Apakah mereka benar-benar hanya kaisar surgawi dengan 9 cakram cahaya?"
Sama seperti kata-kata ini diucapkan. 18 dis cahaya bertabrakan satu sama lain. Kekuatan dari tabrakan memicu segel energi yang tampak seperti kembang api yang mempesona di langit. Si Wuya, yang masih terikat oleh pilar cahaya, melihat pertempuran sengit yang diproyeksikan di langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan guru telah jauh melampaui sebelumnya. Tapi Ming Xin, juga tidak sama dengan Ming Xin di masa lalu. Pada saat ini, semua hal yang telah dibaca si Wuya tentang yang tidak suci dan Ming Xin dalam catatan kuno terus muncul di benaknya. Setelah ledakan menggelegar, semua orang melihat lubang hitam di langit. Seolah-olah langit telah membuka matanya. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa Lu Zhou dan Ming Xin telah menghilang ke udara. 4 kaisar surgawi mengerutkan kening dan terbang. Setelah melihat sekeliling, mereka memastikan langit kosong. Semua orang masih bingung, bertanya-tanya kemana perginya duo itu, ketika keributan dari pertarungan sengit terdengar dari arah tanah tidak dikenal. 4 kaisar surgawi dan 10 murid Lu Zhou melihat ke arah tanah tidak dikenal dan hanya melihat 2 bola cahaya terbang di langit tanah tidak dikenal yang baru. Kemanapun 2 bola cahaya itu pergi, mereka meninggalkan kehancuran di belakangnya, mengubah segalanya menjadi debu. Pertarungan itu membuat darah orang mendidih. Duo ini bertarung dari Dunzang hingga Jiming. Kemudian, dari Jiming, mereka bertarung ke Great Abyss Land. Semuanya seperti tahu di depan pedang energi yang terbang di langit. Tanah dipenuhi dengan lubang dan ditutupi oleh puing-puing dan puing-puing, dan setelah 6 jam pertempuran sengit, pola seperti kisi yang ditinggalkan oleh pedang energi dapat terlihat di tanah. Ming Xin sangat fokus, dan dia terus mengerahkan kekuatan hukum. Pada saat ini, dia berteriak, yang tidak suci, bahkan jika kamu lebih kuat dari sebelumnya, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus berbicara dengan pedang di tanganku tentang itu. Kamu tidak akan bisa menjatuhkanku. Jangankan kamu, bahkan jika itu surga, jika itu menentangku, aku masih bisa menjatuhkannya, kata Lu Zhou. Kemudian, dia tiba-tiba berkedip. Dia merobek ruang, menggunakan kekuatan besar teleportasi untuk kembali ke daerah suci. Lu Zhou muncul di langit daerah suci. Dia melihat ke bawah ke daerah suci dan mengarahkan pedang panjangnya ke bawah saat dia berkata dengan suara yang kuat dan nyaring, saya akan mulai dengan menjatuhkan daerah suci terlebih dahulu. Ketika suara yang tidak suci jatuh, banyak pembudidaya di wilayah suci buru-buru terbang ke langit dalam keputusasaan dan ketakutan. Bang, 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 bang. Namun, ketika para pembudidaya tiba di daerah di mana bendera surgawi Dao dan batu besar hukum alam berada di jalan buntu, mereka dihentikan untuk maju oleh kekuatan tak terlihat dan jatuh ke tanah. Keputusasaan muncul di wajah para pembudidaya saat mereka menatap yang tidak suci di langit yang telah mengangkat hati Dao Agung. Lu Zhou memegang pedang dengan kedua tangan. Hanya dalam sekejap mata, pedang energi muncul di sekitar Annem secara instan. Itu tumbuh dengan cepat, mencapai panjang yang tidak diketahui. Setelah melihat ini, mata keempat kaisar surgawi melebar karena terkejut. Mereka menjaga mata mereka tetap fokus, bertekad untuk melihat bagaimana pedang yang mengejutkan itu akan menghancurkan daerah suci. Tanpa nama memotong langit terbuka. Kemudian, saat Annem jatuh menuju daerah suci, retakan misterius di langit meliuk ke bawah menuju daerah suci juga.